Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kalian bertemu lagi dengan Bu Ika dalam pembelajaran tematik. Kita sudah masuk di subtema 2. Sudah disiapkan bukunya? Sekarang kalian buka halaman 101 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, di sini pertama kita akan membahas faktor-faktor penyebab dari gangguan pernapasan manusia. Bisa melalui bibit penyakit, bisa lingkungan atau pencemaran udara, juga karena bawaan lahir atau fisiknya. Sekarang faktor yang pertama tentang bibit penyakit. Nah, yang disebabkan oleh bibit penyakit apa saja? Bisa flu. Flu itu karena virus ya, virus. Dan ditularkan melalui udara. Jadi anak-anak ketika flu pakai masker ya, biar tidak mudah menularkan ke orang lain. Selanjutnya ada tuberkulosis atau TB. TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini kalau TB menyerang organ paru-paru, penularannya juga melalui udara. Nah, selanjutnya ada flu burung. Flu burung ini dulunya hanya menyerang unggas anak-anak, tapi selanjutnya ada perubahan genetik sehingga bisa menyerang manusia dan menyebabkan kematian. Sangat berbahaya sekali penyakit ini. Ada juga penyakit bronkitis. Bronkitis itu juga virus yang menyebabkan sehingga menyebabkan gangguan pada bronkus, ada peradangan pada bronkusnya. Kemudian ada penyakit pneumonia. Pneumonia ini peradangan paru-paru disebabkan oleh bakteri. Selanjutnya yang faktor lingkungan, biasanya itu pencemaran udara, itu ada penyakit asma. Asma itu gangguan pernapasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Ada emfisema. Emfisema itu gangguan pernapasan karena alveolusnya rusak anak-anak. Anak-anak tahu alveolus, masih ingat ya? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau rusak menyebabkan penyakit emfisema. Selanjutnya ada penyakit kanker paru-paru. Di sini ada pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali dalam organ paru-paru. Selanjutnya faktor fisik atau bawaan lahir. Nah, ini sudah jelas berarti dari sejak dia lahir ada kelainan di organ pernapasannya. Nah, itu tadi anak-anak di subtema 2 pembelajaran 1 muatan mapel IPA terdapat faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Nah, ini anak-anak lagi-lagi kita diminta untuk menggali informasi. Sangat penting anak-anak ya, jangan segan-segan untuk rajin membaca, karena dengan kalian rajin membaca, kalian akan menambah informasi dan menambah wawasan kalian. Nah, di sini ada teks tentang pernapasan ikan. Sebelumnya ini dibahas tentang kata-kata tanya, sudah pernah Bu Ika bahas ya dulu kata tanya. Nanti di pernapasan ikan, teksnya tentang pernapasan ikan ini, lihat anak-anak di sini di layar, diperhatikan. Nah, kalau anak-anak punya stabilo bisa dibuat seperti ini anak-anak. Yang informasi penting kalian stabilo atau di garis bawah. Nah, dari bacaannya ini setelah kalian membaca dengan cermat, harus dibaca dengan cermat, kalian akan menemukan informasi penting dalam teks bacaan tersebut. Nah, ini contoh dari informasi penting dari bacaan pernapasan ikan. Di pembelajaran 2, kita akan belajar tentang penyakit pada organ pernapasan. Kalau tadi faktornya, ini kita membahas penyakit-penyakitnya. Yang pertama yaitu asma. Asma itu ada penyumbatan saluran pernapasan. Disebabkan oleh apa? Bisa karena debu, macam-macam. Bawaan orangnya itu karena apa itu macam-macam anak-anak, tergantung bawaannya ya. Dia bisa karena debu. Kalau debu, banyak debu, asmanya kambuh. Bisa karena udara dingin di tempat yang dingin, atau alergi terhadap makanan tertentu, ataupun kelelahan. Jadi misalkan kalau dia mudah kambuh asmanya karena alergi dingin, harus jaga-jaga. Wah, ini suhu udaranya dingin, ya pakai baju yang tebal biar tidak sampai kambuh asmanya. Contohnya seperti itu, harus bisa mencegahnya sendiri. Gejalanya apa? Asma dada sesak.
napasnya terasa berat dan batuk-batuk. Nah, pengobatannya dengan pemberian inhaler. Inhaler itu apa, anak-anak? Alat ya, di situ nanti obatnya dimasukkan lalu dihisap melalui mulut. Nah, selanjutnya ada flu. Nah, pasti anak-anak sudah tahu semua dan mungkin hampir semua yang mengalami pernah mengalami sakit flu. Gangguannya itu disebabkan oleh virus. Nah, virus influenza, gejalanya sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Pengobatannya itu anak-anak selain minum obat secara teratur sesuai resep dokter, juga mengonsumsi makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jangan malah dibuat mainan ya. Kalau flu istirahatnya harus cukup, dibuat istirahat dan minum air putih yang banyak ya. Biar kalian cepat sembuh, proses penyembuhannya itu mudah dan cepat. Selanjutnya ada penyakit bronkitis. Bronkitis itu peradangan di saluran bronkus disebabkan virus ya anak-anak. Gejalanya batuknya berdahak, demam dan sesak napas. Pengobatannya sama, mengonsumsi obat sesuai resep dokter. Istirahatnya juga harus cukup ya, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Itu penting sekali. Ada penyakit tonsilitis anak-anak. Tonsilitis itu peradangan pada amandel. Nah, tahu semua ya, sakit amandel itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya itu ya tonsilnya itu membesar sehingga terasa nyeri di tenggorokan, ada rasa sakit di tenggorokan. Pengobatannya selain minum obat secara teratur sesuai resep dokter, juga kalian harus mengonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, selanjutnya ada penyakit pneumonia yang disebabkan infeksi bakteri. Juga bisa karena virus, juga bisa karena jamur. Gejalanya apa? Batuk, berdahak, disertai darah. Ada darahnya juga keluar. Ada sesak napas, nyeri dada, dan demam yang tinggi. Pengobatannya ya minum obat secara teratur dan sesuai resep dokter. Dan selanjutnya ada materi baru anak-anak, tolong ini nanti untuk yang ini kalian salin di catatannya ya, tentang properti tari. Apa itu properti ya? Properti itu segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk pertunjukan tari. Fungsinya apa? Untuk menyampaikan makna dari tari tersebut, juga untuk perlengkapan busana tari. Selain itu membantu menghidupkan karakter tokohnya dan juga bisa memberi nilai tambah untuk keindahan dalam tarian tersebut. Nah, jadi ada yang pakai boneka, tari bondan ya, ada yang pakai lilin, nah itu tari lilin, tari piring. Ada juga tari pendet yang membawa bokor, nah itu properti-propertinya. Ada properti juga yang berupa senjata. Ada pedang, keris, tombak, dan lain sebagainya. Ini nanti disalin ya di catatannya. Selanjutnya di pembelajaran 3 selalu diingatkan terus tentang menyajikan informasi. Nah, ini tujuannya untuk membangkitkan semangat membaca kalian juga anak-anak ya. Jangan malas-malas untuk membaca, oke? Biar tambah pinter, tambah luas wawasannya. Nah, nanti kalian baca bacaan tentang bronkitis. Biar kalian tahu bronkitis itu disebabkan apa dan bagaimana gejalanya. Tolong baca dengan cermat sehingga kalian akan menemukan informasi-informasi penting dari bacaan tersebut. Oke, selanjutnya di pembelajaran 3 anak-anak juga ada tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dari setiap manusia ya. Misalkan hak dan tanggung jawabnya masyarakat. Warga masyarakat, di sini kita berhak untuk memperoleh udara yang bersih. Untuk memperoleh udara yang bersih, apa kewajiban kita? Ya harus menjaga kebersihan lingkungan. Tanggung jawab kita melakukan kerja bakti ya. Kalau sebagai siswa, hak kamu apa? Setelah mengerjakan tugas, kalian berhak mendapatkan nilai yang bagus jika jawabannya benar semua. Nah, kewajibannya apa supaya dapat nilai yang bagus? Kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawabmu apa? Contoh tanggung jawab di dalam kelas itu apa ya anak-anak ya? Melaksanakan piket kelas. Bu, bagaimana dengan daring ini? Kita kan tidak pernah piket kelas. Tanggung jawab kita bagaimana? Coba ya, sekarang kita tetap melaksanakan piket kelas, tapi piket kelasnya kelas yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Sekarang ini kalian daring kan juga punya kelas ya di rumah ya. Nah, nanti Bu Ika dan Bu Rica akan membuatkan jadwal piket. Kalian tetap melaksanakan piket di rumah, membersihkan rumahnya sesuai jadwal piket yang kita tentukan. Tapi nggak harus
wah piketku cuma Senin, berarti aku bantu mama membersihkan rumah harinya Senin saja. Nah kalau bisa ya tiap hari anak-anak membantu orang tua ya, karena memang kewajiban kita membantu orang tua. Nah seperti itu anak-anak, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir IPS tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Usaha perorangan, contohnya ada toko, bengkel, warung. Nah itu usaha perorangan. Yang jelas namanya juga usaha perorangan, berarti pengusahanya itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Untungnya juga untungnya juga akan diterima oleh dirinya sendiri karena usaha perorangan. Ada juga firma. Nah, firma itu apa? Didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Kalau firma itu paling sedikit 2 orang. Nah, resiko kerugiannya juga ditanggung bersama-sama ya. Sekarang ada persekutuan komanditer atau CV, memiliki anggota aktif berperan menjalankan roda usaha, dan ada yang pasif, hanya bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Jadi ada 2 anggota, yang aktif dan pasif. Kalau yang aktif itu ikut berperan menjalankan usahanya, yang pasif hanya memberikan modal saja ya, bertanggung jawab memberi modal. Contohnya CV mungkin ada di sekitar kalian ya, pastinya ada. Sekarang perseroan terbatas atau PT, modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Nah diingat-ingat, ini sering keluar anak-anak soal ini. Saham itu pasti berhubungan dengan PT ya, sahamnya. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Jadi harus menanam saham kalau ingin bergabung di sebuah PT. Nah, contohnya apa PT? Kalau di Mojokerto ada PT Ajinomoto, PT Jiwi Kimia, Mertek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Namanya juga milik negara, berarti milik pemerintahan. Bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara. Contohnya apa BUMN? Banyak sekali anak-anak. Ada PT KAI. KAI itu kereta api ya, stasiun itu anak-anak PT KAI. Ada PLN, Telkom, apalagi Pertamina, Perum Peruri. Nah masih banyak lagi yang lainnya BUMN. Bank-bank itu juga banyak yang BUMN, contohnya BRI, BI, BNI. Nah itu mereka adalah tergabung dalam BUMN. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi itu usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Diingat-ingat anak-anak, sering keluar ini. Asasnya apa koperasi itu? Asas kekeluargaan. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Ya, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, itu anak-anak materi hari ini. Nanti anak-anak silakan mengerjakan tugas-tugas yang akan Bu Ika tampilkan nanti. Sekian dari Bu Ika. Semoga ilmu yang Bu Ika berikan ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Semoga anak-anak tambah rajin belajar, rajin beribadah, tambah pintar semua, dan berbakti pada orang tua. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.